asal ada suatu yang membayar kemudahan itu. Bisa swasembada asal ada lahan. Kos lagi. Ada lahan, tapi mesti harga ada insentif. Jadi dua kosnya untuk menjaga ini sebenarnya. Kos membuat lahan pasti dibutuhkan juga pengairan tertentu, diperlukan fasilitas. Setelah lahan ada lagi kendali harga, artinya harga batas bawah yang harus dibayar oleh pemerintah. Tentu siapa lagi kalau bukan pemerintah. Nah, siapkah kita untuk itu? Ya, saya kira harus siap, Pak. Harus siap. Karena tadi memang intinya itu pada insentif tadi harga. Artinya bagaimana juga petani juga supaya sejahtera dong. Insentif harga artinya pemerintah harus membeli harga lebih tinggi dibanding harga pasar yang terjadi. Tidak mesti pemerintah sebetulnya. Kalau konsumen juga ada kesadaran ya. Bayangkan misalnya kenaikan tempe dibandingkan dengan penggunaan pulsa misalnya. Itulah. Pak Presiden kan sudah menyampaikan bahwa ini memang mau tidak mau harus ada penyangga tadi untuk bahan pokok. Nah, ini sudah satu ya dalam tanda kutip tadi yang Pak jaga, kalau Pak Presiden sudah menyampaikan berarti instruksi ya. Nah, tentu saja ini ya itulah berita gembira lah paling tidak untuk para petani kita supaya tetap bergairah. Jangan kemudian dengan tekanan yang begitu kuat. Karena instruksi Bapak sudah siapin? Oh ya, sekarang lagi dikaji bersama di Menko Perekonomian. Enggak, maksudnya kan ada waktu untuk supaya Bulognya siap enggak ini kan tadi Bulognya pasti minta syarat-syarat, Pak. Terus terang Bulog minta syarat-syarat ya. Terus terang kalau jawaban standar itu mengkaji bisa sebulan, bisa setahun. Nah, ini dalam 2 pekan, Pak. 2 pekan. Ada eksekusinya ya. Mudah-mudahan insya Allah sudah keluar, cuma ini masalahnya nanti Bulognya ini. Sama kaji untuk menaikkan BBM butuh 1,5 tahun dan hasil kajiannya tidak naik. Kembali lagi bahwa dilema tadi butuh stabilitas butuh lembaga butuh dana untuk stabilitas, butuh aturan, butuh lahan. Ini bukan pekerjaan yang kecil sebenarnya memang, tapi bagaimanapun harus dilaksanakan. Dari segi perdagangan, siapkah aturan untuk itu? Siap, Pak. Kita sudah siapkan untuk tadi dimintakan oleh Bulog mencoba mengelola impor, itu kita sudah ada. Bagaimana itu? Misalnya sekarang suasananya adalah terlalu bebas. Kita bisa membuat importir kedelai menjadi importir terdaftar. Dengan demikian kita tahu persis jumlahnya. Itu satu. Yang kedua memang kita harus mendorong adanya stok. Bagaimanapun yang dipermasalahkan ya nomor 1 harga, tapi akhirnya barangnya ada apa enggak gitu kan. Mau di kotak-katik kayak apapun kalau barangnya enggak ada kan susah. Jadi itu yang kedua ya harus punya stok. Yang ketiga saya kira memang ya harus kita mencoba untuk memantau secara sangat hati-hati dan kemudian menyebarkan informasi secara sedini mungkin kepada semua dan kemudian mengajak semua untuk paham bahwa ya kalau memang dari sumbernya harganya naik atau apakah itu demi untuk memberikan insentif petani dalam negeri maupun untuk yang impor, ya kita memang tidak bisa melakukan apa-apa kecuali disubsidi. Dan lagi-lagi kalau sudah subsidi, proses pengambilan keputusannya berbeda lagi gitu. Tapi kalau ini semua ada, distribusinya kita kelola dengan baik, kita punya stok, dan kemudian kita paham betul bagaimana perkembangan situasi, saya kira kita bisa kelola dengan baik. Ya, artinya sisi impornya mesti ada suatu aturan-aturan yang membatasi dengan syarat-syarat tertentu, lebih terbuka dan sebagainya. Pada akhirnya juga lembaga pemerintah seperti Bulog itu ya memang harus siap. Kalau beras bisa dikendalikan dengan impor, itu memang bagi masyarakat juga selalu bertanya. Gula juga begitu. Apalagi kedelai. Bagaimana Bapak bisa mengatur 3 komoditas yang katakanlah nomor 1, nomor 2, 3 pentingnya di samping terigu? Ya, yang pertama tentunya kesiapan kami. Secara internal kami sudah menyiapkan diri untuk apapun yang ditugaskan oleh pemerintah. Yang kedua, Pak Menteri Pertanian tadi mengatakan syarat, karena kita ini Perum. Perum itu KPI-nya adalah keuntungan, tapi keuntungan yang wajar, itu yang akan kita lakukan, pasti. Tetapi ada faktor stabilisasi. Keuntungan atau misi? Sebenarnya ada misi, tapi kan selalu harus untung naik 15%. Seperti itu kan, itu target kementerian kan? Iya, tapi menurut saya Bulog itu lebih pentingnya ialah misi stabilitasnya. Betul, makanya itu yang kami usulkan Pak.
Kalau untung juga dari kiri ke kanan, kan yang membayar keuntungan ini pemerintah juga. Betul. Jadi sebenarnya keuntungan itu adalah semu karena Bulog itu, karena itu tergantung pemerintah mau nggak kasih harga jual lebih tinggi kepada Raskin. Kalau mau untung lagi, kalau harga Raskin diturunkan rugi lagi. Jadi semu sekali keuntungan Bulog itu. Tapi yang penting semua menyadari itu. Jangan sampai nanti kami diblame perusahaan kok rugi. Itu yang selama transparan tidak ada soal. Kita akan transparansi kita lakukan, Pak. Bagaimana dengan kedelai? Kedelai tadi kami bukan syarat, tetapi kan kalau begitu menetapkan Bulog sebagai penyangga, tentunya pasti ada risiko tadi kan, Pak. Risiko siapa? Kalau risiko kepada Bulog, ya Bulognya kan pasti tidak mungkin. Nah, kembali tentunya ada faktor tadi dari Kementerian Perdagangan mengatur bagaimana impor tadi, kemudian yang kedua bagaimana kita bisa memberikan, ya terpaksa harus insentif tadi, Pak. Insentif atau subsidi. Nah, insentif dengan petani, kami sebenarnya ini sekarang kan sudah bekerja di beras. Kami nanti ke depan ingin juga bekerja dengan kedelai. Karena kami menyiapkan outlet tanpa kaitannya dengan Raskin. Kami akan membangun disebut dengan Bulog Mart, Pak. Pak JK. Jadi ada tahun ini kita harapkan lebih dari 100 kita bangun. Tapi 100 outlet. Dengan penduduk 240 juta itu masih jauh sekali. Target kami nanti menjadi paling tidak 2 tahun ini 500 minimum. Iya 500 ya. Ini ke sana, Pak. Oke. Nah, outlet ini nanti akan bekerja sama dengan entah pengrajin, entah katakanlah kalau kedelai dengan pengrajin dan sebagainya. Tapi lagi-lagi perlu pasti ada insentif. Nah, insentif itu bisa saja kalau kami juga punya kesempatan impor. Keuntungan di sana bisa memberikan insentif kepada petani. Ya, artinya apapun upaya itu mesti ada yang bayar. Konsumen kan yang bayar, petani kan yang bayar, pemerintah kan yang bayar. Tidak ada upaya dengan hanya diskusi saja. Apalagi Bulog, memang Bulog itu orang Bulog selalu berhati-hati. Karena Bulog lah yang paling banyak kepala Bulog. Saya juga bekas kepala Bulog. Yang setidaknya 4 atau 5 kepala Bulog, wakil kepala Bulog yang masuk penjara. Jadi karena itu saya dukung bahwa kepala Bulog harus berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah seperti ini. Seperti itu. Baik, para pemirsa, kita kembali slide.